Ya udah, akhirnya gue lihat ya I have a good friend yang YouTube-nya sukses ya. Gue mulai nanya-nanya, dia juga encourage gue untuk ya I think you should do it gitu. Kembali lagi di Oke Chef, kita mau lanjut masaknya pemirsa rib eye steak with creamy mushroom sauce ala Chef Arnold. Tapi sebelum kita lanjut masak-masaknya, Lolita mau kasih tahu dulu sama pemirsa, kalau studio kita di sini, dapur kita, peralatan masak dan juga peralatan syuting sudah melalui tahap sterilisasi. Jadi pastinya kita syuting aman, nyaman dan tenang. So, kita lanjut masak rib eye steak dengan creamy mushroom sauce. Oke, jadi mushroomnya kita masak seperti ini, soft. Ini wangi banget loh pemirsa, padahal belum dibumbuin apa-apa ya. Betul sekali. Dan juga yang di bawah ini kalau bisa di scrape, di apa namanya? Itu bukan gosong ya? Bukan gosong. Kalau gosong kan warnanya hitam dan juga menyengat. Iya, tuh ngeletek. Yes, ini ngeletek. Nanti kita akan masukin krim saja sedikit. Karena a good mushroom sauce itu warnanya jangan pucat atau abu-abu. Oke. It has to be dark. Oke. Lebih gelap kecoklatan. Berarti itu artinya And the apa? color you get it from itu si Font, apa namanya? Font bahasanya. F-O-N-D, bahasa Prancis. Oh, itu. font. Font gitu ya. Jadi Cheese font. Yes. Iya. Dan sekarang kita akan masak steaknya. Yes. No Apa namanya? kaleng-kaleng. No kaleng-kaleng ya, kita pakai daging steak yang bagus sekali. Daging no kaleng-kaleng ya. No kaleng-kaleng. Oh, no. Ini adalah rib eye. Kalau misalnya rib eye untuk kalian di rumah tanya, oh rib eye itu apa sih? Ini ada seperti mata, fat, lemak seperti ini, bulatan di daging, itu namanya rib eye. Oke. Karena kita pakai mushroom sauce, creamy, kita nggak mau yang terlalu marbling, karena ntar jadinya enak. Oke. Makteh kalau kata orang apa Belanda zaman Belanda dulu ya. ya. Jadi Iya. cuma kasih garam saja. Jadi nggak bisa ngasal ya, kita punya daging jenis apa nggak bisa, pengen mushroom sauce. Betul apa sekali. gitu. Kalau gini, karena gini, banyak orang kadang-kadang merasa, oh kita mau pakai daging yang berkualitas, kita harus sausnya lebih minim supaya benar-benar menunjukkan dagingnya. Betul. Jangan semua diajar pakai saus yang creamy yang ini. Jadi nanti kita yang cicipinnya cuma ngerasa cuma sausnya aja gitu. Oke, tingkat kematangan steak sukanya apa? Aku medium well. Medium well. Oke, ya udah kalau gitu ini medium. Satu Terus medium well ya. Oke. Pakai pan, kasih minyak. Sampai benar-benar panas. Tips masak steak yang benar, dikasih salt, panas, dan juga again kalau misalnya di rumah orang pada tanya, oh medium rare, medium well dan lain-lain. Paling benar itu pakai meat thermometer. Oke, selagi ini panas, ini krim. Ya. Double 3 sendok makan. 3 sendok makan cukup krim? Cukup. Nah kita akan aduk semuanya. Oh, kita pikir tuh kalau mau bikin mushroom sauce krimnya banyak banget ya. Aku biasanya iya. Mushroom ya kan? Harus, Enggak ya? Nah, kalau ini aku mau nanya sekalian. Ya, kadang kan gue males ya pakai bawang putih kalau pas mau masak steaknya aja ya, without any sauce ya kan, cuman kayak pengen steaknya aja. Terus jadi selain garam itu gue kasih itu apa? Onion powder, garlic powder. Garlic powder. Ya nggak apa-apa, it's okay. If you like it. If gitu you ya. like it, it's okay, no problem gitu kan. Yang penting jangan terlalu banyak. Karena kalau misalnya kita terlalu banyak garlic powder dan lain-lain, balik lagi rasa itu nanti bisa gosong, pahit Oh iya. di permukaannya. Aku suka. Nah, tergantung kan. Kalau misalnya orang-orang terlalu banyak, terlalu panas, gosongnya nanti jadi over gitu loh. Jadi nggak rata mendalam Betul gitu ya. sekali. Jadi nggak. So, tadi ditambahin apa nih Chef? Salt, pepper untuk seasoning saja. Oke, salt. Ya kan? Oke. Udah menjadi satu, tuh. Jadi kita matiin saja. Udah. Oke, Nah, jadi tadi ini udah mulai smoky. Smoky It has to be really hot ya, harus panas banget ya. Yes, sekarang kita mau bunyi seperti itu Itu supaya dia mendapatkan tuh, the art of cooking steak. cooking steak. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan mild reaction, coklat-coklat, gurih Ya. gitu. Kalau misalnya daging abu-abu, berarti pannya kurang panas. Kalau kurang panas berarti kan setiap protein kan memiliki moisture, jadi Ya. ke steam. Tapi takutnya kalau kepanasan gitu jadi akhirnya cepet menggaringkan di luar, di dalam nggak mateng nggak? Enggak juga. Kan kita harus, kalau udah tahu panas, kecilin. Iya tergantung ini masing-masing lah ya, keahlian Betul. masing-masing. Kalau lu kayaknya paham ya, kalau kita jadi Jadinya garing. Nah, gini, oke. garing Nih. di luar, di dalam nggak mateng sama sekali. Oke, coba kita lihat. Dan jangan di Apa tutupnya ke sini supaya minyaknya nyipratnya ke sana. Oh. Nggak ke belakang. Kalau ke belakang nanti kena. Benar, itu yang selalu terjadi padaku. Betul, itu Nah, padahal jangan. simpel ya, tips simpel ya. Simpel, jadi ditaruhnya ke Cepat, ya ini. Yang Nih. ditaruh yang di sini dulu Jadi baru ke akad, sana. ya kan? Nah, Nah, gitu. penuh kasih sayang ya, Jongbok. perlu banget. Masak itu juga perlu kasih sayang ya. Betul.
Ini kira-kira masaknya berapa lama nih, Chef? Kalau nggak ada termometer? Kita lihat aja dari samping sini mana ada Mas. Nah, kita bisa lihat dari samping sini. Nah, itu masih. Kalau masih pink ya kan nanti berarti itu medium rare. Tapi kita mau masak satu sisi sampai Nah, lo kayaknya ngerti si daging itu kayak penuh kasih sayang banget. Nah, Betul. kalau gue, Betul. Nat, bener nggak sih ini yang gue lakuin biasanya di dalam benak gue supaya si steak itu empuk. Jadi pas lagi dimasak ini gue teken-teken. Jangan. Oh gitu. Dibiarin aja. Jadi ini misalnya ini si steak. Nah Ya, ini ditekan-tekan sendok. gitu kan? Enggak, aku teken. Hot. Gak usah ya gitu Supaya pelan-pelan. empuk. Karena Si Obi bikin kita biarin aja, biarin dagingnya aja kemasak Maksud gue biar pelan-pelan. cepet yang tengah itu ikut panas gitu. Cepet panas. Nah itu pan-nya juga harus beda. Kita kan pakai iron cast di sini Oh, kan. jadi itu semua menentukan ya. Merata juga gitu. Terus Wulan sekarang YouTubean juga kan? Yes. Punya YouTube. Like, subscribe ke apa? Wulan Guritno. Nah, Jadi isinya apa? itu Nge-vlog, semua komen. yang kamu bahas hari ini tuh semua terjadi karena pandemi. Tapi semua udah dilakukan apalagi gitu kan? Ya udah, akhirnya gue lihat ya I have a friend, a good friend yang YouTube-nya sukses ya. Gue Yep. mulai nanya-nanya, Terus dia juga belajar dari encourage gue untuk ya I think Yes. you should do it gitu. Mungkin starting Maret apa yang ditonton di YouTube gue udah Berkonsep berkonsep lebih ini ya. dan dikerjakan oleh ya gue pastinya my ideas dan tim. Kalau kemarin nggak ada tim, aku sendiri ngerjain. Kalau kemarin Sendiri? profesional lah ya. Sendiri. Nah kita akan masak buat Ibu Wulan. Jadi ini pan kita bersihin dulu. Pannya, minyaknya Kalau cast diganti. iron itu tidak boleh dicuci ya, Chef? Gak boleh dicuci pakai sabun. Mana? Cast Pan iron. yang hitam-hitam seperti ini nanti karatan. What do you wash it with? Air saja. Minyak kan. Tapi ini kan cast iron ada permukaannya. Jadi cuman pakai air terus nanti tinggal dipanasin lagi pakai minyak untuk sterilisasikan pan ini juga dan juga seasoning. No, the grease-nya gimana hilangnya? Justru ini the grease. You. No beda. Kalau stainless steel harus dibersihin. Kalau ini enggak gitu. Kan Oh, kita jadi panasin memang lagi sih. nanti kan nguap juga gitu grease-grease-nya gitu. Oh gitu. Yes. Pokoknya kalau dia dicuci pakai sabun, nanti kita Rusak. masak lagi tuh bisa Karatan. lengket. Sama Yes. dia karatan, jadi masakannya bisa lengket. Betul. gitu. Gitu. Jadi ini Aku panas dapat dulu. ilmu lagi hari ini, alhamdulillah. Iya, gitu. Kalau if you have an idea for me, seorang Wulan, seorang ibu, Mm-mm. punya anak 3 dengan wujud begini, itu kalau untuk konten YouTube seperti apa? Kalau buat Lolita dan Arnold. Nah, gue sekalian mau minta ide. Jarang ya. Ide ya. Lu punya ini kan foundation kan? Punya. Charity. Ini kamu tahu aku deh. Ini Kan di bagus. Melbourne. Iya, itu penting loh, itu bagus disosialisasikan Ya. through social media, YouTube, Right. ya kan? Oke, thank you for the idea. Bawang putih tuh buat apa lagi tuh, Chef? Bawang putih nanti buat basic punyanya si Wulan, Oke. terus habis gitu parsley nanti buat finishing di sauce. Oke. Udah, habis gitu kita selesai. Wow. Kita akan plating. Terus asparagusnya? Asparagusnya nanti kita panasin di sini sedikit. Oke. Tips untuk moms yang juga punya anak. Kesibukan seperti Lo tak boleh Anda. ngasih tips kalau kayak gitu sudah. Kesibukan. Ya, it's not tips, ini tipsnya ala Wulan Oh, gitu iya, kan. iya, Gimana sih benar-benar. sebagai mom yang juggling banyak sekali Betul. aktivitas Iya, gitu kan. iya Anaknya sih. ada 3 gitu. Working mom. Gue jadi mikir deh. Serius, gue lagi mikirin juga nih. Iya, konsepnya. baik kalau kalian Bener. jadi mikirin gue. Ini bawang putih. Kayak si Arnold, kalau kita ngelihat Nah. dia masak-masak yang heboh kayak gini udah biasa. Tapi waktu itu dia kasih tips bikin endok alias Iya, bikin telur. Bikin telur. Supaya orang ngerti, telur mata sapi sama telur goreng itu apa sih bedanya, telur dadar gulung dan lain. Oke, ini untuk aromatics. Oke. Kalau misalnya kita masak steak, ya kan, harus ada parfumnya terakhirnya. Jadi kita kasih downtime yang segar, bawang putih, dan juga kita akan base dengan butter. Tenang, ini nggak akan dimakan. Untuk to keep it juicy. Oke. Apa yang tidak akan dimakan? Enggak, saus ini kan butternya katanya banyak nih, ya kan? Tapi ini cuma untuk bikin steak ini tetap Seasoning aja. juicy gitu ya. Oke, Gitu. jadi itu ada 2 cium bawang putih, Bawang putih, downtime, thyme. terus habis itu kita Butter. basting, yes, butter supaya tetap juicy dan juga mengkilap. Oke, kalau disiram-siram itu fungsinya untuk apa sih, Chef? Itu untuk supaya nggak kering, Oke. supaya nggak tetap kering. juicy. Ini kita mikirin. Nah, kita akan masak asparagusnya. Wow. Nah, kita resting dulu sambil disiram Supaya moist ya. supaya moist. Yap, Wow. tetap juicy dan juga Ya Allah, ini baunya enak banget. Iya, asparagus. parah. Ih. Udah, gini aja. Asparagus. Nggak pakai minyak lagi ya? Nggak perlu pakai minyak Nggak lagi. perlu pakai minyak Terus lagi, kita oke. mikirin, habis itu kita akan makan.
kita akan nikmati. Gitu. Mantap. Berapa lama tuh chef kalau masak asparagus Oke, yang ini kan asparagus kan jadi warnanya biar- masih sedikit pucat. Ya. Tadi sampai warnanya lebih gelap warna hijaunya. Oh, jadi hijaunya lebih hijau gelap. Karena kan kita masih kepingin ada kriuknya itu kan, Yes, tapi itu yang dalam keadaan penting. matang. Iya. Warnanya udah lebih gelap dan juga mengkilap. Cuma butuh seperti ini aja. Kita biarin, matiin. Kita akan potong steak yang pertama. Nggak terlalu lama ya. Nggak usah terlalu lama. Kelamaan, kelamaan. Kelamaan nanti layu. Nah, ini udah hangat kita potong steaknya ya. Nah, memotong steak itu juga ada tekniknya kan, Chef? Betul sekali. Nggak bisa langsung dipotong kan, nanti jadinya Betul alot. sekali. Betul sekali. Jadi Oh kita harus gitu, slicing aku dulu. pikir itu hanya untuk ikan. Pemotongan yang terutama salmon gitu enggak ya? Enggak Steak juga? Steak juga. Jadi steak rib eye Kalau ini nggak menjadi alot gitu? di resting dan juga motongnya nggak bisa ngasal cincang-cincang gitu kan. Ini kalau bisa di resting, coba dilihat. Ini kalau misalnya kita resting, udah jusnya nggak kemana-mana. Terus kalau rib eye ini kan terbuat dari 2 protein, ya kan. Jadi ini bagian capnya, Oke. bagian fatnya kita buang karena kita nggak makan fatnya segini banyak, ya kan. Tuh. Actually I do. You do? Oke, nanti kita potong itu langsung. Betul. Chef, ada ibu-ibu nanya tuh, resting itu maksudnya diapain sih, Chef? Oke, resting itu kan tadi dagingnya kan temperature dingin. Nah, terus dimasak di pan yang panas. Jadi, stres. Jusnya kemana-mana dan lain-lain. Perlu di resting supaya muscle-nya itu soft lagi. Dan juga Baru tetap juicy. disuguhin gitu ya? Betul, baru dipotong. Kalau enggak nanti kalau misalnya dipotong gini, jusnya kemana-mana. Oh iya betul. Itu butuh waktu berapa lama untuk resting? Kalau kita kan, Sepertiga dari kita tadi masak berapa lama. kalau manusia kan paling tidak 7-8 jam tuh. Betul, supaya nggak stres ya. Lama Sama ya? kayak daging. Bener. Lama kalau dagingnya juga lama kayak gitu. Betul, jadi kita Oh gitu. Oke. Itu teknik memotongnya itu disesuaikan sama ini ya? Ini kalau nggak salah ya, yang serat-seratnya dia ngadep kemana gitu kan? yes against the grain dan juga kalau bisa on an angle. Ya kan? Si seratnya itu ngarah kemana gitu ya? Yes, again, jadi berlawanan gitu. Oke. Ini kan buat kita ya Lolita. Ya. Oh ini karena seratnya dia arahnya ke situ ya, jadi Yes. kita nggak bisa potong Yes. begini ya? Yes. Oh, oke, sip. This is okay? Oke. Oke, juicy dan lain-lain. Nah, kita kirim set. Lapar banget. This is mine. Tadi datang ke sini belum makan kan? Belum. Pas banget nih. Kan sengaja. Oke, mau fatnya berarti semua dipotong-potong aja. Ya, I don't mind the fat. You don't mind the fat ya? I like the fat too. Biasa gini, cuma kalau pencitraan misalnya doang besoknya gitu. kira-kira olahraga aku tuh tidak terbakar di atas 1000 kalori, aku nggak terlalu makan. Tapi kalau misalnya kayak tadi mau sepedahan 100 kilo, aku makan. Pasti harus dong, harus. Ya. Kalau nggak capek. Ya tadi yang kayak Arnold bilang itu kan, pada saat kita berolahraga itu kita harus tahu juga olahraganya itu apa dan kondisi tubuh kita tuh seperti apa. Kadang-kadang kita membutuhkan si kalori itu untuk membantu malah membakar lemak kita. Yes. Gitu. Si energinya Ibu. itu kan. Betul sekali. Habis itu kita kasih Emang beda ya kalau tangan chef ya. mushroom sauce. Mushroom sauce. Oke. Mushroom sauce Jadi masih mushroomnya anget. masih dalam bentuk mushroom gitu kan? Ada kan Yep. mushroom sauce yang bener-bener kayak di blender gitu yang sampai smooth gitu. Yes, itu lebih ke puree jadinya ntar. Oke. Lebih ke sup ya. Yes. Ya, mushroom soup ya. Oh ini karena buat steak jadi ya makanya si Masih ada bertekstur dan lain-lain. nggak Kita bisa kasih. terlalu si banyak si apa tuh Parsley. namanya krimnya ya. Yes, betul sekali. Udah lama nggak ke restoran nggak makan steak. Iya. Mewah, sekarang dimasakin Chef Kita makan Arnold. mewah Udah. hari Thank ini. you. Ala-ala restoran. Ala-ala restoran. Kacap terus ya. Touch up terus. Udah selesai. Oh, Tambah lagi parsley-nya. supaya menambahkan kesegaran. Sudah jadi. Ini dia pemirsa rib eye steak dengan creamy mushroom sauce ala Chef Arnold. Gampang banget ternyata cara memasaknya ya pemirsa ya. Nah pasti pemirsa pengen cobain kan?